Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Nana Handini, Noni Mutiara, Azizah Nur Hakim, dan Dwi Pratiwi. Sebagai proyek akhir semester, kami akan mereview artikel jurnal dengan tema teknologi informasi dan media. Dengan judul jurnal yang kami angkat yaitu fenomena TikTok sebagai media komunikasi edukasi. Jurnal tersebut ditulis oleh Rafika Rasdin, Yeti Mulyani, dan Khairuddin Kurniawan dengan nama jurnal Riksa Bahasa yang diterbitkan tahun 2021 halaman 227 sampai 235. Tujuan penelitian ini yaitu membahas fenomena TikTok sebagai media komunikasi di era 4.0 dan sebagai langkah awal untuk merancang pengembangan model bahan ajar bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi TikTok sebagai media bantu yang menarik dan menyenangkan. Kerangka pemikiran dari jurnal tersebut di mana teknologi semakin canggih didukung dengan pemanfaatan di segala sektor menjadi penanda adanya perubahan zaman menuju masyarakat informasi. Misalnya aplikasi TikTok dengan berbagai macam fitur yang disediakan, menarik, serta mudah dalam pengoperasiannya dapat dengan tepat dan efisien dimanfaatkan sebagai media edukasi. Video pembelajaran dalam TikTok akan ditampilkan dari 15 detik hingga 3 menit. Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan bantuan media sosial TikTok, yaitu pembelajaran akan lebih menarik karena disertai ilustrasi, musik latar, dan dapat diakses kapanpun, serta dimanapun, mudah digunakan, serta penggunanya yang tidak terbatas. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan studi pustaka yang berupaya agar dapat menyelami lebih dalam lagi tentang fenomena atau subjek yang terjadi di ranah atau ruang virtual. Kemudian, fokus kajian pada penelitian ini adalah teks dan video pada unggahan di TikTok Indonesia. Klasifikasi informasi yang diteliti oleh berupa konten atau materi tentang bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian, metode penelitian. Artikel jurnal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artikel jurnal ini mengkaji sebuah data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Untuk hasilnya, pada fenomena TikTok sebagai media komunikasi edukasi, yaitu video pendek yang dekat dengan realitas dan situasi umum, video yang diisi dengan lagu yang berdurasi pendek oleh pembuat konten kreator memiliki hubungan erat dengan kenyataan di masyarakat dan dibalut dengan hiburan, sehingga mudah menarik perhatian pengunjung TikTok. Kemudian, layanan video pendek yang sederhana pada bagian ini, kreator atau pengguna TikTok diberikan kemudahan untuk membuat kreasi dan kreativitas dalam pembuatan video edukasi. Pemilihan musik, mulai dari pemilihan musik latar yang sudah ada layanan search, kemudian pengoperasian yang mudah. TikTok telah menyediakan kemudahan bagi penggunanya, seperti kreator bisa memilih musik sendiri, menambahkan efek seperti gerakan lambat maupun yang lainnya, lalu membuat video berdurasi singkat sesuai kesukaan masing-masing. Kemudian, yang keempat, tingkat produksi yang canggih, perkembangan TikTok yang menjadikan semakin populer dan dengan penerapan fungsi yang keproduksiannya secara akurat ditentukan oleh penggunanya. Ini dapat terwujud disebabkan karena kecanggihan teknologi sangat cakap sehingga video yang ditampilkan dapat sesuai dengan yang pengguna inginkan. Kebebasan untuk pengguna sesuai dengan teori komunikasi, yakni membantu masyarakat untuk mengekspresikan diri dan merekam kegiatan yang baik, merupakan makna dari keberadaan video tersebut. Konten yang membahas tren kekinian, efek orang berpengaruh atau selebriti, gambar. Selanjutnya, pemasaran yang menarik. Hasil selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa dan sastra melalui aplikasi TikTok. TikTok dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif karena memenuhi kebutuhan belajar siswa, menarik minat siswa karena inovasi terbarunya yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran, serta sejalan dengan perkembangan ciri khas peserta didik yang merupakan kaum milenial yang sangat dekat dan lekat dengan dunia digital. Aplikasi TikTok dapat diterapkan melalui pembelajaran
Pertama, keterampilan bersastra. Fitur-fitur dalam aplikasi TikTok sangat tepat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam keterampilan bersastra. Terdapat banyak kompetensi dasar yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan media tersebut. Misalnya, keterampilan bermain peran, dialog, atau monolog. Yang kedua, keterampilan menyimak sesuai berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh aplikasi TikTok. Aplikasi tersebut sudah dapat menyesuaikan kebutuhan audiovisual. Fitur duet pada TikTok dapat membuat pembelajaran menyimak yang memiliki sifat kooperatif. Yang ketiga, keterampilan berbicara berdasarkan fitur pada aplikasi TikTok. Pengguna dapat memanfaatkan untuk mengekspresikan, menyampaikan ide gagasan, serta perasaan yang telah dirangkai dan disesuaikan dengan kebutuhan menyimak. Yang keempat, keterampilan menulis. Guru dapat memanfaatkan TikTok dalam kompetensi menulis yang dapat dilaksanakan dengan siswa diminta menulis teks deskripsi, kemudian direkam dengan fitur rekam suara, kemudian digabungkan menjadi video yang utuh, dan yang terakhir diunggah ke beranda lalu dievaluasi bersama. Yang kelima yaitu keterampilan membaca. TikTok dapat dimanfaatkan dalam keterampilan membaca, nyaring KD membaca teks berita. Guru dapat meminta siswa menyiapkan video peristiwa, kemudian membacakan teks tersebut dengan teknik yang tepat. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial TikTok dengan berbagai macam fitur yang menarik dan mudah dalam pengoperasian dapat dengan tepat dan efisien dimanfaatkan sebagai media edukasi, khususnya pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Namun, untuk mengetahui tentang keefektifan TikTok dalam penerapan materi pembelajaran, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti selanjutnya. Selanjutnya, untuk kelebihan jurnal ini menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, penjelasan dalam jurnal sangat lengkap. Yang ketiga, jurnal tersebut menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan dengan rinci. Dan yang terakhir, data-data yang dimasukkan ke dalam jurnal sangat lengkap dan jelas. Kemudian untuk kekurangannya, jurnal tersebut belum menjelaskan seberapa efektifkah media sosial TikTok sebagai media komunikasi edukasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.